Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tentang teks laporan percobaan. Apakah ada yang sudah tahu apa itu teks laporan percobaan? Belum ya anak-anak? Sebelum ke materi, Ibu akan memberitahu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang dibaca, lalu 4.2 menyajikan tujuan, bahan atau alat, dan langkah hasil dalam laporan teks laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan itu yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, indikator yang akan dicapai pada pelajaran kita hari ini yaitu menelaah struktur teks laporan percobaan dan menyimpulkan struktur teks laporan percobaan. Selanjutnya akan Ibu sampaikan juga manfaat dari mempelajari teks laporan percobaan. Manfaatnya yaitu untuk memberitahukan kepada orang lain tentang suatu proses dan hasil dari sebuah percobaan yang telah dilakukan. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks laporan percobaan terlebih dahulu. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang menjelaskan tentang percobaan yang telah dilakukan oleh seorang peneliti. Teks tersebut dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dilakukan. Percobaan ini bisa dengan cara berkelompok atau individu. Teks laporan percobaan berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil mengenai percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan ini sering juga dinamakan sebagai teks laporan eksperimen. Umumnya, sebuah kelompok akan melakukan percobaan memiliki hipotesis atau dugaan hasil. Hipotesis inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam percobaan. Ibu akan menjelaskan tentang fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama ada menjelaskan fakta baru. Kedua, mendokumentasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Yang ketiga, memperlihatkan hasil percobaan secara objektif dan jelas. Yang keempat, digunakan sebagai sumber yang akurat dan terpercaya untuk pembaca. Yang terakhir, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada tujuan teks laporan percobaan. Yang pertama, untuk membagi, menjelaskan, dan menerangkan mengenai sebuah informasi yang aktual tentang pengamatan. Yang kedua, untuk menjelaskan informasi tentang percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti, baik secara mandiri ataupun berkelompok. Yang ketiga, untuk melaporkan hasil percobaan, praktikum, pengujian, dan karya ilmiah untuk pembaca. Lalu ada struktur teks laporan percobaan. Secara umum, struktur teks laporan percobaan terdiri dari 5. Yang pertama, penjelasan tujuan percobaan. Bagian ini berisikan penjelasan tentang tujuan dari percobaan yang dilakukan. Di samping itu juga dapat menjelaskan mengapa percobaan dilakukan, teori atau materi apa yang akan dibuktikan, dan penjelasan lain tentang latar belakang proses percobaan tersebut. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Setelah itu, sebutkan apa saja alat dan bahan yang digunakan ketika melakukan percobaan tersebut. Yang ketiga, langkah percobaan. Sebutkan dan jelaskan secara rinci proses atau langkah sistematis dalam proses percobaan yang kalian lakukan. Yang keempat, hasil percobaan. Dalam bagian ini, kalian dapat menjelaskan apa
apa saja hasil yang diperoleh dari proses percobaan yang telah dilakukan. Lalu uraikan hasil percobaan secara mendetail. Yang kelima, ada kesimpulan. Terakhir, buat kesimpulan dari seluruh proses percobaan yang kalian lakukan hingga ke hasil yang kalian peroleh. Kalian juga bisa buat kesimpulan apakah percobaan yang kalian lakukan membuktikan teori atau materi yang kalian jelaskan pada bagian awal untuk menegaskan kesimpulan dari proses dan hasil percobaan tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu percobaan ilmiah yang dilakukan untuk menguji hal-hal tertentu. Yang kedua, teks laporan percobaan pertama-tama menjelaskan tujuan eksperimen. Ketiga, menjelaskan bahan dan alat yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Keempat, menjelaskan prosedur untuk melakukan percobaan dan pengamatan. Kelima, catatan yang menjelaskan hasil percobaan. Keenam, di bagian akhir laporan, berdasarkan hasil analisis data observasi, diberikan kesimpulan dari hasil percobaan. Ketujuh, harus mengandung fakta dan bersifat objektif. 8. Harus ditulis dengan sempurna dan lengkap. 9. Tidak termasuk hal-hal menyimpang, mengandung prasangka, atau menguntungkan pihak manapun. Yang terakhir, hadir dengan cara yang menarik, baik dari segi tata bahasa yang jelas, konten yang berbobot, atau susunan yang logis. Ada juga kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah. Kedua, banyak menggunakan kata kerja, tindakan, menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode ilmiah. Contohnya, mengisi, mencampurkan, melakukan. Yang ketiga, menggambarkan benda-benda atau hewan dan lingkungan tertentu. Keempat, menggunakan konjungsi penyebaran untuk menjelaskan alasan. Contohnya, karena, sebab, oleh karena itu. Keempat, menggunakan gaya formal. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata bermakna perincian. Contohnya, pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, Ibu akan memberikan salah satu contoh teks laporan percobaan yang judulnya mengetahui kadar vitamin C pada makan atau minuman. Tujuannya, mengetahui kadar kandungan vitamin C yang terdapat dalam sampel makanan atau minuman yang diuji. Alat dan bahannya, yang pertama ada jeruk nipis, kedua jambu merah, ketiga tomat, keempat air, kelima amilum iodida atau betadine, keenam ada vitamin C tablet, 7 minuman sari buah, 8 pipet tetes, 9 tabung reaksi, dan yang ke-10 mortar dan penumbuknya. Selanjutnya ada langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, bahan-bahan seperti jeruk nipis, jambu merah, dan tomat diambil ekstraknya. Untuk vitamin C tablet dibuat larutan. Yang kedua, tiap tabung reaksi diisi dengan amilum iodida sebanyak 1 ml. Lalu diberi tetes demi tetes ekstrak atau larutan bahan makanan tadi. Yang ketiga, catat berapa tetes yang diperlukan agar larutan amilum iodida menjadi jernih. Untuk hasilnya, diketahui bahwa semakin banyak jumlah tetesan yang diperlukan, maka semakin sedikit kandungan vitamin C pada bahan makanan tersebut. Untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan beberapa bahan makanan yang dicurigai mengandung vitamin C, diketahui bahwa kandungan vitamin C dari buah jambu biji merah paling tinggi di antara bahan makanan lain yang kami uji kadar vitamin C. Selain itu, diketahui bahwa kadar vitamin C dapat minuman sari buah yang dinyatakan mengandung 100% vitamin C. Ternyata kadar vitamin C hanya 11,8% atau tidak sesuai dengan informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan produk.
Perlu diketahui juga bahwa lebih baik mengonsumsi bahan makanan alami yang mengandung vitamin C seperti jeruk nipis, tomat, dan jambu biji merah daripada bahan makanan yang telah tercampur dengan zat adiktif atau buatan. Baik anak-anak, itu adalah salah satu contoh dari laporan teks percobaan. Setelah kalian mengetahui apa itu laporan teks percobaan, dari mulai kaidah kebahasaan, karakteristik, ciri-ciri, dan lain-lain, kalian akan ibu beri tugas yaitu membuat teks laporan percobaan. Untuk pengumpulannya minggu depan ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.